Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita yang kita lakukan pada pagi hari ini dan menganugerahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun ada'ul khumusi minal imani. Babun utawi iki iku bab ada'ul khumusi utawi nglaksanakaken al-khumus iku minal iman, setengah sangking sifat keimanan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin al-Ja'di qala akhbarana Syu'batu an Abi Jamrata qala was dawuh sapa Abu Jamrah, kuntu was ana sapa ingsun iku aqudu lungguh sapa ingsun ma'a Ibni Abbasin sartane Ibni Abbas, yujlisuni nglungguhaken sapa Ibnu Abbas ing ingsun
ala saririhi ing atase kasure Ibnu Abbas. Faqala maksudnya tempat tidurnya Ibnu Abbas. Faqala nuli dawuh sapa Ibnu Abbas, aqim indi, aqim netepa sapa sira indi ing dalem ngersa ingsun, hatta aja'ala sehingga ndadekaken sapa ingsun laka kedue sira sahman ing bagian mimali saking bondo ingsun. Fa aqamtu nuli mukim utawa netep sapa ingsun ma'ahu sartane Ibnu Abbas, ai indahu ma'ahu ai indahu ing dalem ngersane Ibnu Abbas syahraini ing dalem 2 wulan. Summa qala nuli dawuh sapa Ibnu Abbas, inna wafda Abdul Qaisi sak temene utusane Abdul Qais lamma atau tatkalane teka sapa wafdu Abdul Qais annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, manil qaum, man iku sapa al qaum utawi qaum, au manil wafdu, man iku sapa al wafdu utawi utusan. Asyak minar rawi, keraguan di situ dari rawi, bukan dari Nabi. Rawi ragu apakah Nabi mengatakan manil qaum atau Nabi mengatakan manil wafdu. Qalu pada jawab sapa wafdu Abdul Qais, Rabi'ah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, marhaban bil qaumi, marhaban selamat datang bil qaumi kelawan kaum, au bil wafdi utawa kelawan utusan. Ghaira khazaya kang ora den inaaken wala nadama lan ora nyesel. Faqalu nuli pada jawab sapa wafdu Abdul Qais, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna satamane kita iku la nastati'u, ora kuwasa utawa ora mampu sapa kita, anak tiaka ing yen teka sapa kita ing panjenengan ila fi syahril harami, kejaba ing dalam bulan haram, tegese bulan Rajab. Wa bainana lan iku ing dalam antarane kita, wa bainaka lan antarane panjenengan, hadzal hayyu utawi kampung iki, min kuffari Mudhar saking wong pira-pira wong kafire Mudhar. Famurna mongko lewat sapa kita bi amrin kelawan perkara faslin kang jelas, nukhbir awe khabar sapa kita bihi kelawan amrin faslin man ing wong wara'ana kang ana mburi kita, wa nadkhul lan mlebu sapa kita bihi kelawan amrin faslin al jannata ing swarga. Wa sa'aluhu lan padha takon sapa kaum utawa wafdu Abdul Qais ing Kanjeng Nabi anil asyribati saking pira-pira minuman. Fa amarahum nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais bi arba'in kelawan 4, wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais an arba'in saking 4. Amarahum perintah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Qais bil imani, wafdu Abdul Qais bil imani kelawan iman, billahi kelawan Allah, wahdahu halih swijine Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, atadruna ana tawarruh sapa sira kabeh, mal imanu, ma iku apa al imanu ta iman, billahi wahdah. Qalu jawab sapa wafdu Abdul Qais, Allahu tawi Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwih ngaweruhi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, syahadatu
Iman iku syahadatu nekseni alla ilaha illallah. Satemene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kajaba Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadan lan satemene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengaken salat, wa itauz zakati lan ngetakaken zakat, wa siyamu ramadhana lan poso wulan Ramadan. Wa antu'tu lan yen to aweh sapa sira kabeh minal maghnami saking bondo rampasan perang al-khumusa ing al-khumus. Wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais an arba'in saking papat. Anil hantami wad dubbai wan naqiri wal muzaffati. Wa rubbama qala lan menawa dawuh sapa Kanjeng Nabi al-muqayyari. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ihfazuhunna, jaga sapa sira kabeh ing wadah-wadah iku, wa akhbiru utawa ihfazuhunna ngapalno sapa sira kabeh ing pelajaran kang wis den ulangaken Kanjeng Nabi, wa akhbiru lan aweh khabara sapa sira kabeh bihinna kelawan pelajaran-pelajaran iku mau man ing wong waraakum kang ana buri sira kabeh. Hadirin rahimakumullah. Babun adaul khumusi minal iman. Adaul khumusi minal iman artinya mengeluarkan al-khumus itu merupakan bagian dari amal yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang. Al-khumus itu sebuah istilah ya. Sebuah istilah dalam pembagian harta rampasan perang. Ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir ini kalah, maka ada namanya ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini kemudian dibagi-bagi, yang disebut dengan istilah al-khumus. Al-khumus ini pernyataan dari Al-Imam Al-Bukhari ini berkaitan dengan ayat yang membahas tentang masalah al-khumus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annakum ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ini berkaitan dengan ayat ini. Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul Adaul Khumusi minal Iman karena berkaitan dengan hadis yang nanti disebut, juga berkaitan dengan ayat Al-Quran yang tadi telah kita bacakan. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian al-khumus, yaitu bagian dalam pembagian ghanimah, tata cara pembagian ghanimah.
Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Jamrah. Jadi Abi Jamrah ini seorang yang dia mengetahui dua bahasa, bahasa Arab dan juga bahasa Persia atau bahasa Al-Farisiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu meminta kepada Abu Jamrah untuk menetap bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan di sini Abu Jamrah mengatakan kuntu aq'udu ma'a Ibni Abbasin yujlisuni. Saya pernah bersama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, duduk bersama beliau. Setelah beliau berdiri, beliau mendudukkan aku di atas tempat sarirnya, ya, di atas tempat tidurnya. Kemudian Ibnu Abbas meminta Abu Jamrah ini untuk menetap bersama Ibnu Abbas. Dan beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, kamu menetaplah di tempatku ini, nanti aku akan memberikan kamu bagian dari hartaku. Maka Abu Jamrah kemudian menetap bersama Ibnu Abbas selama 2 bulan. Kenapa? Kenapa Abu Jamrah ini diminta untuk menetap bersama Abdullah Ibnu Abbas? Karena tadi kita katakan Abu Jamrah ini mengetahui dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Farisiyah. Sementara nanti akan datang utusan yang mereka itu dari Persia, dari Faris yang nggak bisa bahasa Arab. Sehingga Abu Jamrah ini nantinya akan diminta untuk menjadi mutarjim, untuk menjadi penerjemah dalam rangka untuk mengajarkan ilmu agama kepada mereka, yaitu utusan Abdul Qais yang berasal dari Faris, yang mereka nggak bisa bahasa Arab. Sehingga diperlukan Abu Jamrah ini dalam dakwah, dalam rangka untuk menerjemahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam pelajaran-pelajaran agama itu bisa difahami oleh mereka. Nah, jadi penerjemah ini juga dibutuhkan dan tidak mudah menjadi seorang penerjemah. Tidak cukup seseorang itu untuk menjadi penerjemah hanya sekedar bisa bahasa Arab, tetapi juga harus memahami ilmu-ilmu agama yang sudah disampaikan, dia harus sudah memahaminya juga. Karena kalau seseorang murni paham atau murni bisa bahasa Arab, tetapi dia tidak memiliki latar belakang keilmuan agama yang benar, maka dalam penerjemahannya itu juga akan keliru-keliru, karena dalam ilmu-ilmu agama, berbeda disiplin ilmu itu memiliki istilah-istilah yang berbeda-beda. Kalau misalnya seseorang mutarjim itu hanya paham bahasa Arab, hasil kursus bahasa Arab, dia tidak memahami disiplin ilmu yang dia sedang dibahas oleh seorang syekh misalnya, dan dia mutarjimnya, maka penerjemahannya itu akan bisa keliru. Seperti misalnya kalau sedang membahas ilmu tauhid, misalnya sedang membahas ilmu tauhid, kemudian misalnya syekhnya
berbahasa Arab dia mengatakan al-jismul latif atau al-jismul kathif. Maka orang itu akan, kalau dia nggak paham tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam, dia akan mengatakannya jisim yang kasar dan jisim yang lembut. Nah, berarti kalau diraba ini kok lembut berarti jisim latif. Kalau kasar berarti jisim kathif misalnya. Dia akan menerjemahkannya seperti itu dan akan terjadi kesalahpahaman. Karena itu padahal dalam istilah ilmu kalam, al-jismul kathif itu yang mayud batu biliat, yang bisa disentuh dengan tangan, itu namanya al-jismul kathif. Yang malayud batu biliat, yang nggak bisa disentuh dengan tangan, namanya al-jismul latif. Nah, nanti kalau dia menerjemahkan misalnya al-jauhar misalnya, maka dia akan mengatakan mutiara. Dia akan menerjemahkan bahwa alam itu ada jauhar dan arad, ada kalanya mutiara dan ada kalanya apa gitu. Dia terjemahannya akan keliru dan itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi di suatu tempat, misalnya salah satu dari syekh kita, orang itu merasa paham bahasa Arab, kemudian padahal syekh sudah membawa mutarjim, kemudian dia ngengkel minta sebagai penerjemah dan hasilnya akan rusak. Kenapa? Karena yang menerjemah hanya berbekal mufradat saja. Dia mufradat yang mufradat dasar. Yang padahal setiap disiplin ilmu itu memiliki istilah-istilah dengan makna yang berbeda. Kalau seseorang misalnya sedang menerangkan ilmu nahwu, kemudian mutarjimnya nggak paham ilmu nahwu, ketika dikatakan al-mubtada'u marfu', maka dia akan mengatakan gimana? Mubtada akan diartikan yang berpermulaan itu diangkat. Nah, yang paham ya, yang mendengar ya nggak paham apa ini maksudnya yang permulaan diangkat ini misalnya. Dan seterusnya. Nah, jadi mutarjim itu juga harus paham disiplin ilmu yang sedang dijelaskan, bukan sekedar paham bahasa saja. Kalau kita misalnya nggak paham tentang bisnis, misalnya perdagangan, kemudian kita diminta untuk menjadi mutarjim, penerjemah dalam urusan bisnis. Kita biasa ngaji ilmu-ilmu agama, nggak paham tentang bisnis, kemudian disuruh menerjemah tentang urusan bisnis, maka kita ya akan pelongo-pelongo, kita nggak paham apa yang dikehendaki apa, karena istilah-istilahnya itu berbeda. Karena saya pernah, ya awalnya kita nggak paham kalau diminta untuk menerjemah dalam urusan duniawi yang kita nggak punya basic tentang itu. Akhirnya apa? Kita ya sering bertanya, menerjemah tapi sering bertanya karena kita sendiri tidak paham. Ya. Kembali kepada materi ini, jadi Abu Jamrah ini dia paham bahasa Arab dan bahasa Persia, Al-Farisiyah, sehingga dia diminta sebagai mutarjim. Nah, sebagai mutarjim nanti ketika datang utusan Abdul Qais, wafdu Abdul Qais untuk menerjemahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwa utusan Abdul Qais ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, manil qaum atau manil wafdu. Artinya di sini syak au di situ adalah dari perawinya. Perawinya itu ragu apakah Nabi ketika itu beliau dawuhnya manil qaum atau manil wafdu. Kemudian mereka menjawab Rabi'ah. Kemudian Nabi bersabda marhaban bil qaumi atau marhaban bil wafdi. Ini juga keraguan dari perawi, bukan dari Nabi.
Apakah Nabi ketika itu sabdanya marhaban bil qaum atau marhaban bil wafdi? Ghaira khazaya wala nadama. Ghaira khazaya maknanya tanpa dihinakan dan tanpa ada penyesalan. Faqalu ya Rasulullah, kemudian mereka mengatakan, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Kami tidak dapat untuk datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Kecuali pada bulan haram. Yang dimaksud bulan haram ini sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya, itu adalah bulan Rajab. Nah, jadi bulan haram itu yang dimaksud di sini adalah bulan Rajab. Karena al-ashhur al-haram itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini 4 yang disebut dengan al-ashhur al-hurum. Pada al-ashhur al-hurum ini dihentikan peperangan, artinya nggak boleh ada peperangan di 4 bulan ini. Nah, ketika nggak ada peperangan maka bebas mereka lalu lalang melewati suatu daerah, itu ada kebebasan meskipun melewati daerah musuh itu dibebaskan karena memang tidak ada perang di 4 bulan itu yang disebut dengan al-ashhur al-hurum. Tetapi yang dimaksud dengan bulan al-haram di sini adalah bulan Rajab. Ini dijelaskan dalam riwayat yang lainnya. Kenapa mereka bisa datangnya itu hanya pada bulan Rajab? Nah, dijelaskan kami itu tidak bisa datang kepadamu wahai Rasulullah kecuali pada bulan Rajab. Karena antara kami dan antara panjenengan wahai Rasulullah itu ada kampung yang di situ dihuni oleh orang-orang kafir Mudhar, yang apabila di bulan-bulan selain al-ashhur al-hurum itu kita nggak bisa lewat kampung itu. Karena itu mereka kemudian meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bisa mereka sampaikan kepada orang-orang di belakang mereka. Maksudnya orang-orang yang ada di kampung mereka. Mereka sebagai utusan belajar kepada Rasulullah sesekali, bisa datang saja, itu hanya sesekali di bulan Rajab saja. Mereka ingin diajari ilmu-ilmu agama yang nanti ilmu-ilmu itu akan diajarkan kepada kaumnya yang ada di daerahnya. Itu. Yang dengan itu kami nanti bisa masuk ke dalam surga. Minta diajari Nabi ilmu-ilmu agama dengan yang itu nanti akan disampaikan kepada kaumnya di daerahnya, yang dengan ilmu itu mereka bisa masuk ke dalam surga. Wa sa'aluhu 'anil asyribah, dan ketika itu mereka bertanya tentang minuman, yaitu minuman yang halal dan minuman yang haram. Anil asyribah maksudnya adalah ma yahillu minal asyribah wa ma yahrum, sesuatu yang halal dari minuman dan sesuatu yang haram dari minuman itu apa. Mereka bertanya tentang itu agar mereka itu bisa mengetahui tentang perkara yang halal dan haram terkait dengan minuman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan mereka 4 hal dan melarang mereka 4 hal. Amarahum bil imani billahi wahdah. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja.
Kemudian Nabi bertanya, atadruna mal iman billahi wahdah? Apakah kalian itu tahu apa itu iman kepada Allah saja? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, al-iman billahi wahdah itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadhana wa an tu'tu minal maghnamil khumusa. Di sini perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah iman. Tapi kalau kita perhatikan isinya itu min a'zami umuril Islam, bukan min a'zami umuril iman. Padahal di sini Nabi menjelaskan tentang masalah iman. Nabi kan bersabda, atadruna mal iman? Kemudian beliau menjawab, al-iman syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumusa. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa iman itu Islam, Islam itu iman, seperti yang sudah sering dalam materi ini kita tegaskan bahwa Islam itu iman, iman itu Islam, Muslim itu mukmin, mukmin itu Muslim. Nggak ada orang mukmin tapi nggak Muslim, nggak ada orang Muslim tapi nggak mukmin, itu nggak ada. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang iman, bahwa iman itu bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, yakni salat 5 waktu. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat, tentu saja bagi mereka yang memiliki harta zakawi yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Wa siyamu Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini berapa? 4 ini kan disebutkan dalam hadis Jibril itu sebagai a'zamu umuril Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan. Yang enggak ada di sini adalah haji, tetapi ada diganti dengan wa antu'tu minal maghnamil khumusa, yaitu apabila kalian mengeluarkan al-khumus dari al-maghnam, yakni al-ghanimah, yaitu harta rampasan perang, dikeluarkan. Jika itu sudah dikeluarkan, itu juga bagian dari keimanan. Artinya yang menjadikan iman seseorang itu menjadi sempurna. Min syu'abil iman, itu amal-amal, semua amal-amal soleh yang itu merupakan atau yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, itu adalah bagian dari keimanan. Maksudnya bisa menambah keimanan seseorang, bisa menyempurnakan keimanan seseorang. Kalau seseorang itu mendirikan sholat dengan sempurna, maka ketika dia melakukannya kan bertambah, keimanannya dia bertambah. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu tidak menjalankan sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, maka imannya berkurang. Karena iman itu seperti yang kita jelaskan di awal kitab dan beberapa kali bab menjelaskan itu, iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'at wa yanqusu bil ma'asi, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa iqamus shalah itu adalah iman, artinya orang yang melakukannya akan bertambah keimanannya menjadi lebih sempurna. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat ini juga minal iman, artinya syu'batun min syu'abil iman, yaitu salah satu amalan yang bisa menyempurnakan keimanan. Kalau seseorang memiliki harta zakawi, kemudian dia telah
memenuhi kewajiban zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka imannya itu kurang, tidak sempurna. Siyamu Ramadan, puasa Ramadan juga demikian. Kalau seseorang itu melaksanakan puasa Ramadan, maka itu akan menyempurnakan keimanannya. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan dia imannya akan berkurang, imannya tidak sempurna. Jadi amalan-amalan ini adalah penyempurna keimanan. Sehingga kita katakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang imannya sempurna. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjalankan semua yang diwajibkan. Ketika dia menjalankan semua yang diwajibkan, artinya imannya terus bertambah dan sempurna. Kenapa? Karena semuanya sudah dijalankan. Dan dia meninggalkan semua yang diharamkan, kemaksiatan ditinggalkan sehingga tidak berkurang, imannya tidak berkurang tetapi terus bertambah. Maka orang taqi, al-mu'minut taqi itu disebut juga dengan al-mu'minul kamil, seorang mukmin yang sempurna. Kenapa? Karena imannya sempurna dengan kewajiban-kewajiban yang dilakukannya dan tidak berkurang dengan sebab kemaksiatan. Berbeda dengan mereka yang sering meninggalkan kewajiban atau kadang melakukan kemaksiatan, maka dikatakan imannya naqis. Dia mukmin naqis, seorang mukmin yang kurang imannya, atau mukmin fasik, atau mukmin ahlul kabair. Nah, termasuk diantaranya adalah wa antu'tu minal maghnami al-khumusa, yaitu memberikan al-khumus kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Karena ini sudah tertentu, sebagaimana zakat itu mustahiquz zakah itu sudah ditentukan, penerima ghanimah itu juga sudah ditentukan. Tidak semuanya itu mendapatkannya. Yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang menerima al-khumus itu yang disebutkan dalam Al-Quran yang tadi kita baca, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu lillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu mereka yang berhak untuk mendapatkan al-khumus, nggak bisa diberikan kepada yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Demikian juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu tidak berhak untuk menerima zakat. Tetapi mereka berhak untuk mendapatkan al-khumus, yaitu bagian harta dari harta rampasan perang. Ini contoh perbedaan di antara cara pembagian pembagian al-ghanimah, harta rampasan perang dengan zakat. Tetapi semuanya itu sudah ada aturannya. Ketika ghanimah itu sudah dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka menjadi seseorang itu berarti telah menjalankan salah satu kewajiban yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang itu. Wa nahahum an arba'in 'anil hantami. Kemudian Rasulullah itu melarang kalian dari 4 hal. Ini yang berkaitan dengan minuman. Jadi tadi pertanyaan dari Wafdu Abdul Qais itu pertanyaannya sekitar minuman yang halal dan haram.
Nah, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk meminum dari 4 wadah. Meskipun ini nanti sudah mansuh, hukum ini sudah dinasakh, sudah dihapus dengan hukum yang lainnya. Yaitu yang pertama minum dari wadah hantam, yang kedua itu ad-duba, yang ketiga an-naqir, dan yang keempat adalah al-muzaffat atau al-muqayyar, yaitu atau dari al-muzaffat. Ini wadah, ini nama-nama wadah yang dulu dipakai oleh orang-orang di zaman Nabi untuk minum-minuman. Biasanya ini secara hakikatnya seperti apa kita tidak tahu secara persis, sehingga tidak kita terangkan kayak apa wujud itu karena sudah nggak ada. Sekarang juga nggak ada. Terus hukum ini juga sudah mansuh, sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini nama wadah-wadah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai untuk minum. Jadi minum biasanya dalam wadah itu dituangkan air di dalam 4 wadah ini, kemudian dikasih kurma atau anggur itu. Nah, 4 wadah ini dilarang oleh Nabi untuk dipakai. Kenapa? Karena 4 wadah ini itu mempercepat air itu berubah menjadi khamr, memabukkan. Jadi kalau ada misalnya air dimasukkan ke 4 jenis wadah ini, kemudian dicampuri dengan misalnya anggur atau kurma atau yang lainnya, maka dengan cepat dia akan memabukkan. Dia akan berubah menjadi memabukkan. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarangnya, pernah melarang minum pakai wadah-wadah ini, yaitu al-hantam, kemudian ad-duba, kemudian an-naqir, kemudian al-muzaffat. Di sini saya juga sudah mencatat itu definisinya, tetapi saya tetap belum bisa membayangkan bentuk dari wadah-wadah tersebut. Ada yang berasal dari duba, itu semacam labu, entah apakah dibolongi kemudian dijadikan wadah atau seperti apa. Kemudian ada kalau nakir itu terbuat dari pohon kurma, apakah pohonnya itu kemudian dilubangi terus jadi wadah. Kemudian ada muzaffat, itu wadah yang dicat menjadi memabukkan. Sementara minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Tapi kemudian itu dinasakh, hukum ini dinasakh. Kita tahu bahwa dalam hukum Islam itu ada namanya an-nasikh wal mansukh. Jadi ada hukum yang menghapus hukum sebelumnya. Itu hanya terjadi di saat wahyu masih turun sampai Nabi wafat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka nggak ada nasakh lagi. Hukum sudah final, tidak ada ralat terhadap hukum sebelumnya. Tetapi di saat wahyu itu masih turun, itu ada an-nasikh wal mansukh. Seperti misalnya tentang masalah perang. Dulu di awal Islam ketika masih di Makkah, nggak boleh ada pemaksaan orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir. Ini namanya nasakh mansukh. Kemudian dulu di awal Islam, umat Islam nggak boleh ziarah kubur. Rasulullah dawuh nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang kalian ziarahlah.
Ini namanya an-nasikh wal mansukh. Awalnya diharamkan, kemudian menjadi diperbolehkan. Nah, termasuk di sini dulu diharamkan, di awal-awal diharamkan umat Islam itu minum dengan menggunakan 4 wadah ini, yaitu al-hantam atau fantabidhu, yang bagian akhirnya fantabidhu fi kulli wi'ain. Nah, artinya tanpa pengecualian. Kalian itu minum dengan tadi meletakkan air dicampur dengan kurma, dicampur dengan anggur, di semua wadah boleh. Wala tashrabu muskira, dan janganlah kalian minum yang memabukkan. Jadi yang dilarang itu yang memabukkan. Wadahnya apa saja, kalau memabukkan ya haram. Meskipun wadahnya itu adalah cangkir dari beling misalnya, atau dari kaca, atau dari apa, kalau memabukkan ya haram. Meskipun pakai duba atau pakai hantam atau nakir atau muzaffat, tapi kalau nggak memabukkan ya halal. Jadi parameternya itu adalah apakah minumannya itu memabukkan atau tidak memabukkan. Bukan penentunya itu pada wadahnya. Kalau di sini kan seakan-akan wadahnya, meskipun nggak memabukkan, awalnya memang begitu. Meskipun nggak memabukkan minumannya, tapi kalau diletakkan di hantam, maka menjadi nggak boleh untuk diminum. Itu awalnya. Tetapi kemudian hukum itu dirubah. Hukum itu dirubah menjadi boleh asalkan tidak memabukkan. Minumannya itu tidak memabukkan. Jika memabukkan di wadah apapun, maka itu tidak diperbolehkan untuk diminum. Karena yang akum ihfadhuhunna, hafalkanlah apa yang tadi diajarkan, yaitu ada 4 yang diperintah dan ada 4 yang dilarang. 4 yang diperintah adalah bersyahadat, kemudian sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, kemudian memberikan khumus kepada orang-orang yang berhak. Kemudian 4 yang dilarang, yaitu minum dari hantam, minum dari duba, minum dengan wadah nakir, minum dengan wadah muzaffat. Itu 4 yang dilarang. 4 diperintah, 4 dilarang. Itu pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wafdu Abdul Qais. Dan kemudian Nabi bersabda, hafalkanlah itu apa yang sudah diajarkan itu hafalkan, kemudian ajarkanlah kepada orang yang ada di belakang kalian. Artinya orang-orang kampung yang nggak datang ke sini, kalian ajari dengan apa yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Itu menunjukkan juga mengajarkan kepada kita. Kalian di sini belajar ilmu-ilmu agama. Setelah kalian nanti pulang ke rumah, maka kalian menyampaikan apa yang kalian dapat di sini kepada masyarakat kalian yang hidup di sekitar kalian. Jangan diam saja. Kalian sudah mendapatkan ilmu agama di sini. Ketika kamu pulang ke rumah, jangan diam saja, nggak diajarkan kepada orang lain, tetapi harus diajarkan kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, kepada masyarakat sekitarnya. Nah, seperti itu adabnya orang yang belajar ilmu agama, yaitu mengajarkannya kepada orang lain. Apalagi kita sudah memiliki prinsip thoriquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan hidup kita ini, belajar di sini 1 tahun yang nyantol cuman makna laisa kamitslihi syai' itu saja. Maka ajarkan itu kepada orang lain. Habis ke sini ke sana, itu saja temanya. Satu materi diajarkan berkali-kali, itu nggak masalah. Jadi untuk mengajar di sini yaitu mengajarkan apa yang sudah dipelajari, bukan mengajarkan sesuatu yang belum dipelajari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya meskipun hanya sedikit yang kamu peroleh, maka sampaikanlah kepada orang lain. Tetapi tentunya kalau kalian di sini 1 tahun, apalagi 2 tahun, apalagi sampai 4 tahun, tentu banyak sekali ilmu yang sudah kalian dapatkan. Nah, kecuali kalau di sini hanya tidur-tidur saja, nggak ngaji misalnya, maka yang didapatkan ya nggak ada, atau sedikit, sangat sedikit yang didapatkan. Tetapi kalau kalian rajin dalam belajar, maka akan sangat banyak sekali. 1 hari saja kalian dari jam 7 sampai jam 12, maka akan sangat banyak sekali ilmu yang kalian dapatkan. Nah, jika itu, maka perintah Nabi di sini ihfazuhunna, hafalkanlah ilmu-ilmu itu, nanti ajarkanlah kepada orang di kampung kalian, di masyarakat kalian. Itu dihafalkan dalam hati, dicatat dengan benar, kemudian nanti diajarkan kepada masyarakatnya masing-masing. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah ini hari Sabtu sudah khatam, jadi kita besok hari Jumat, kemudian hari Sabtu. Setelah itu kita akan ganti kitab insya Allah tetap, yaitu Sahihul Bukhari, Kitabul Ilmi. Sekarang Kitabul Iman, sekarang kita nanti mulai hari Senin insya Allah Kitabul Ilmi. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.